Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Herdiana Saputra dengan NIM 0568566754 akan mempresentasikan tugas 3 struktur data dengan tutor Pak Denny Apriyadi Eskom Mkom. Di tugas 3 ini ada 2 tugas. Yang pertama, tugas membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFF dalam bahasa Java. Pertama, kita buat public class dengan nama DFF Graphic Search. Untuk berikutnya, kita membuat array untuk dengan nama variable names untuk menyimpan nama 8 node, yaitu A1 sampai A8. Dan berikutnya, nilai tiap node dimasukkan melalui shortcode seperti bawah ini. Contoh, jadi A1 nilainya 10, A2 nilai 20, dan untuk seterusnya. Array value ini menyimpan nilai numerik untuk setiap node sehingga proses pencarian dapat dibandingkan nilai targetnya dengan nilai node-nya yang sedang dikunjungi. Selanjutnya, kita menyiapkan variabel adj disiapkan sebagai adjacency list yang akan menampung daftar tetangga untuk setiap node dalam graf. Untuk selanjutnya, masukkan ini proses inisial graf 8 node tersebut dengan fungsi initGraph. Di mana setiap node dipresentasikan oleh indeks 0 sampai 7. Langkah pertama, membuat array adj berisi 8 elemen dan masing-masing elemen diisi dengan new array list agar setiap node memiliki daftar tetangga. Setelah tempat penyimpanan adjacency siap, program mulai mendefinisikan hubungan antara node. Ini hubungan antara node-nya, misalkan node A, node A1 indeks node dibuat terhubung ke node 2. Langkah berikutnya yaitu inisialisasi graf 8 node tersebut. Fungsi inisialisasi graf tersebut digunakan untuk membuat struktur graf. Ini fungsinya untuk membuat struktur graf dengan 8 node A1 sampai A8 dengan menentukan hubungan node tersebut. Pertama, buat array adj dengan 8 elemen. Ini array adj dengan 8 elemen, masing-masing berupa array list kosong untuk menyimpan daftar tetangga setiap node. Ini dilakukan agar setiap node memiliki wadah yang menyimpan node-node yang langsung terhubung. Setelah itu, hubungkan antar node ditentukan satu per satu. Misalkan adj 0 titik adj dalam kurung e strip 1 adj 1 0 menandakan node A terhubung ke node A2, dan karena graf bersifat tidak berarah, node A2 juga ditambahkan koneksi balik ke A1. Begitu juga dengan begitu juga dengan
adj0 dot add e2 adj2 dot add 0 yang menandakan A1 terhubung ke A3 dan A3 terhubung ke A1. Proses ini sama dilakukan untuk not lain, termasuk A2 terhubung ke A4 dan A5, terus A3 terhubung ke A6, A4 terhubung ke A7, dan A5 terhubung ke A7 dan ke A8, serta A6 terhubung ke A7. Dengan menambahkan koneksi dua arah untuk setiap hubungan, graf ini menjadi graf yang tidak berarah, artinya DFS atau BFS bisa menelusuri dari satu node ke node lainnya tanpa khawatir arah koneksi. Dengan struktur ini, setiap node memiliki daftar tetangga lengkap sehingga algoritma pencarian dapat berjalan dengan benar dan menelusuri semua jalur yang tersedia di graf. Untuk selanjutnya, buat DFS rekursif atau mengembalikan true jika menemukan target dengan static boolean dan list integer seperti di bawah ini. Fungsi DFS rekursif adalah cara komputer menelusuri graf untuk mencari nilai tertentu dengan metode DFF. Artinya komputer akan mencoba masuk ke dalam mungkin ke satu jalur sebelum pindah ke jalur lain. Setiap kali komputer mengunjungi sebuah node, ia menandai node itu sebagai sudah dikunjungi supaya tidak bolak-balik ke node yang sama. Urutan node yang dikunjungi juga dicatat agar kita bisa melihat jalur pencarian. Program akan mencetak nama node dan nilainya setiap kali dikunjungi supaya kita bisa mengikuti prosesnya langkah demi langkah. Ini dengan cetak jejak trace ini memperlihatkan proses bahwa sistem output F langkah mengunjungi nilai F, maka jika value current sama dengan target, maka sistem akan menemukan file data tersebut. Maka jika tidak menemukan, komputer akan melihat semua tetangga dari node satu persatu. Bila tetangga belum dikunjungi, komputer akan melompat ke tetangga itu dengan sintaks seperti ini. Dan memeriksa lebih dalam lagi. Jika tetangga sudah dikunjungi, komputer akan melewati supaya tidak bingung. Bila komputer tetangga sudah diperiksa dan nilai target tidak ditemukan, komputer akan kembali ke node sebelumnya untuk mencoba tetangga lain. Dengan cara DFS ini, menelusuri graf secara menyerah tapi tetap teratur dan kita bisa melihat jalurnya dengan urutan node yang dicatat. Untuk selanjutnya pada bagian main adalah tempat program memulaikan jalan. Pertama, program memanggil init graph untuk membuat graf dan dengan 8 node mengatur hubungan antar node. Selanjutnya program meminta pengguna memasukkan nilai yang dicari. Melalui keyboard. Jika pengguna salah memasukkan misalnya menurut huruf, maka langsung memberi pesan input tidak valid. Input tidak valid. Setelah nilai target diterima, maka program menyiapkan variable visited dengan menggunakan new boolean dan program menyiapkan variable visited yang menandai node sudah dikunjungi. Visited order untuk mencatat
urutan kunjungan, dan recurrence step untuk menghitung langkah DFS. Step untuk menghitung DFS dengan memanggil fungsi DFS recursive. Saat DFS berjalan, program akan menelusuri graf secara rekursif. Program akan mencetak setiap langkah kunjungannya. Setelah pencarian selesai, program menampilkan sel apakah nilai target ditemukan atau tidak. Terakhir, program mencetak urutan node yang dikunjungi beserta nilai masing-masing node sehingga pengguna dapat melihat jalur yang ditempuh DFS. Dengan cara ini, program hanya menemukan nilai target tapi juga memperlihatkan proses secara menyeluruh, jelas dan mudah diikuti. Untuk selanjutnya kita mencoba menjalankan sintak ini dengan memasukkan nilai yang salah. Contoh, karena diminta A1 tadi kita sudah mengisi A1 10, A2 20 dan seterusnya sampai A8. Coba kita masukkan angka 100. Maka DFS ini akan mulai dari node A1, langkah 1 mengunjungi A1 nilai 10, memanggil DFS ke A2, terus langkah kedua mengunjungi A2 dengan nilai 20, tetangga A1 dikunjungi, lanjut memanggil DFS dari A2 ke tetangga A4, langkah ketiga mengunjungi A4 nilai-nilai 40 atau tetangga A2 sudah dikunjungi, dan memanggil DFS dari A4 ke tetangga A7. Langkah keempat mengunjungi A7 nilai 80 dan mengunjungi tetangga A4 yang sudah dikunjungi, lalu memanggil DFS dari A7 ke tetangga A5. Langkah kelima mengunjungi A5 dengan nilai 70 dan mengunjungi A2 yang sudah dikunjungi dan tetangga A7 sudah dikunjungi. Memanggil DFS selanjutnya memanggil DFS A5 ke tetangga A8. Langkah ke-6 mengunjungi A8 dengan nilai 10 dan dengan tadi hubungan antara node tadi tetangga A5 sudah dikunjungi, memanggil DFS A8 ke tetangga A7. Langkah ke-7 mengunjungi A6 sama dengan nilai 60 dan memanggil DFS A6 ke tetangga A3. Selanjutnya langkah A8 mengunjungi A3 nilai 30 dan mengunjungi tetangga A1 sudah dikunjungi, A6 dikunjungi, kembali ke A6 setelah gagal dari A3. Tetangga A8 sudah dikunjungi, kembali ke A8, gagal dari A6, kembali ke A5, gagal dari A8, kembali ke A7, gagal dari A5, kembali ke A4 dan gagal di A7, terus kembali ke A2 dan gagal di A4, dan tetangganya A5 sudah dikunjungi, kembali ke A1 setelah gagal dari A2, tetangga A3 dikunjungi, maka hasil pencarian tidak ditemukan jalur DFS A1. Urutan kunjungan indeks seperti ini dan program selesai. Selanjutnya kita masukkan angka 9. Kita run untuk nilai angka, masukkan angka 90 yang ada di A8. Prosesnya mulai dari DFS dari node A1. Langkah 1 mengunjungi A1 dengan nilai 10. Ternyata nilainya tidak ada dan memanggil DFS A1 ke tetangga A2. Berikutnya
mengunjungi A2 dengan nilai 20, ternyata berbeda nilainya bukan 90, maka memanggil tetangga A1 A1 tadi sudah dikunjungi, dan seterusnya memanggil DFS A2 ke tetangga A4. Berikutnya langkah ketiga, mengunjungi A4 dengan nilai 40. Tetangga A2 tadi telah dikunjungi karena nilai 20 bukan 90, maka tetangga A2 sudah dikunjungi sehingga memanggil DFS A4 ke tetangga A7. Langkah keempat, mengunjungi A7 dengan nilai 80. Ternyata yang dicari nilai 90 tidak ditemukan di A7. Looping ke tetangga A4 dan sudah dikunjungi. Selanjutnya memanggil DFS A7 dengan ke tetangga A5. Selanjutnya DFS A5 dengan nilai 70 dan berbeda nilainya bukan 90, maka DFS itu memanggil tetangga ke A2 dan sudah dikunjungi, A7 sudah dikunjungi dan nilainya bukan 90. Terus memanggil DFS A5 ke tetangga DFF dari A5 ke tetangga A8. Langkah berikutnya, komputer mengunjungi A8, ternyata terdapat nilai 90 sehingga ditemukan nilai 90 pada node A8. Maka akan menghasilkan pencarian status ditemukan. Untuk soal nomor 2, pencarian algoritma menggunakan DFS dalam bahasa Java. Selanjutnya, soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A7. Selanjutnya penjelasan. Pertama-tama kita membuat array dengan variable names A1 sampai A8. Setiap node disimpan dalam indeks tertentu. Misal A1 adalah indeks 0, A2 ini membuat graf 8, list integer new array list untuk setiap node disimpan ke dalam indeks tertentu. Misalkan selanjutnya kita membuat array dengan ini variable names. Array itu berisi nama-nama node graph, yaitu A sampai A1 sampai A8. Setiap node disimpan dalam indeks tertentu. Misalkan A1 adalah indeksnya 0, A2 indeksnya 1, dan seterusnya sampai A8 dan node indeksnya 7. Dengan adanya array ini, program dapat memudahkan menampilkan nama kode ketika sedang berkunjung atau ditambahkan keantrian selama proses BFS. Array name ini berfungsi seperti daftar nama, sehingga kita tidak hanya bekerja dengan indeks tapi juga bisa membaca nama kode yang sebenarnya. Ini membuat output program lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna, terutama saat mengikuti langkah-langkah pencarian node. Selanjutnya pada bagian main adalah titik awal eksekusi program, artinya sebagai semua perintah di dalamnya dijalankan pertama kali ketika program mulai. Pertama, program membuat graf dengan 8 node menggunakan list of list, integer, graph new, dan array list. Setiap elemen dari list utama mempresentasikan satu node, dengan setiap node memiliki list kosong sendiri untuk menampung tetangganya. Ini dilakukan dengan perulangan for. Seperti ini, sehingga setiap node menerima koneksi node lain.
Selanjutnya program menambahkan hubungan antar node menggunakan fungsi add-edge. Misalkan add graph 0,1 menandakan A terhubung ke A2 dan add edge graph 0,2 menandakan A1. Ini menandakan A1 terhubung ke A3. Begitu juga hubungan lain di bawahnya ini sampai A5 berhubungan dengan A8. Dengan cara ini graf berbentuk secara hierarkis dan siap dijelajahi oleh BFS. Setelah grafik terbentuk, program meminta pengguna masukkan angka node untuk mencari scanner. Ini. Misalkan jika pengguna mengetik angka 5, maka ingin mencari node A5. Program ini memvalidasi input, memastikan angka yang dimasukkan antara 1 sampai 8. Jika input tidak valid, maka program langsung memberi pesan input salah, masukkan angka 1 sampai 8 dan berhenti. Jika input valid, program mengubah angka input menjadi indeks array dengan mengurangi 1 karena array names dimulai dari indeks 0. Misalnya angka 5 akan menjadi angka 4 sesuai dengan node A5. Program menyimpan nama node target dalam variabel target nama. Variabel target nama agar nanti bisa dicetak dalam pesan pencarian. Setelah itu program menampilkan pesan pengguna bahwa pencarian node akan dimulai, misalnya mencari node A5. Terakhir, program memanggil fungsi BFC search akan menelusuri node secara berurutan menggunakan antrian, menandai node yang sudah dikunjungi dan menambahkan proses pencarian agar pengguna dapat mengunjungi jalur BFS langkah demi langkah. Untuk selanjutnya, buat fungsi add-edge. Fungsi add-edge digunakan untuk menambah hubungan edge antara dua node dengan graf. Parameter G adalah graf yang dipresentasikan sebagai integer list integer. From adalah indeks node asal dan to adalah indeks node tujuan. Saat fungsi dipanggil, misalkan edge graph 0,01, artinya node A1 indeks 0 terhubung dengan node A2 indeks 1. Kode get from add to menambahkan indeks node tujuan ke dalam daftar tetangga node asal, sehingga node asal mengetahui node di mana saja yang bisa dicapai langsung. Fungsi ini sangat sederhana tapi penting karena semua koneksi antar node dalam graf dibuat melalui fungsi ini, sehingga BFF algoritma lain bisa menelusuri dengan benar. Untuk selanjutnya, buat fungsi BFF search. Fungsi BFS search, inti dari proses pencarian BFS. Pertama, dibuat antrian yang digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi berikutnya dan array yang telah dikunjungi untuk menandai node mana saja yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi dua kali. Node awal start langsung dimasukkan ke antrian dan ditandai
sudah dikunjungi. Selama antrian sudah dikunjungi, selama antrian tidak kosong, program mengambil not pertama di antrian full dan mengunjungi not itu, lalu mencetak not yang sudah dikunjungi. Setelah itu program memeriksa dengan apakah not tersebut adalah not target. Ini jika iya, program langsung menampilkan pesan not ditemukan dan penghentian pencarian berhenti. Jika not bukan target, program akan melihat semua tetangganya not yang terhubung secara langsung. Jika tetangga belum dikunjungi, program menandai sebagai sudah dikunjungi, menambahkan ke antrian, dan mencetak pesan bahwa not tetangga sudah dikunjungi, sudah di antrian. Dengan cara ini, BFS selalu menelusuri seluruh not di satu level sebelum pindah ke level berikutnya, sehingga prosesnya sistematis dan teratur. Jika seluruh antrian telah habis, dan not target tidak ditemukan, program menampilkan pesan not tidak ada dalam graf. Fungsi ini membuat proses pencarian mudah diikuti karena setiap langkah dikunjungi dan penambahan antrian cetak satu persatu, sehingga kita bisa melihat jalur BFS secara awal dan sampai akhir. Selanjutnya kita coba jalankan programnya. Pertama kita masukkan angka, karena kan memasukkan angka not yang ingin dicari 1 sampai 8, kita masukkan angka 9. Maka input dihasilkan salah. Kita coba run lagi dengan memasukkan angka 8. Maka akan mencari A8. Proses BFF akan dimulai, maka akan mengunjungi A1 dan tambahkan ke antrian A2, tambahkan ke antrian A3. Ternyata tidak ditemukan, kunjungi A2 dengan menambahkan antrian A4 dan antrian A5. Selanjutnya kunjungi A3 dan tidak ditemukan juga, maka menambahkan antrian untuk kunjungan ke A6. Di A6 tidak ditemukan, maka kunjungan A4 ternyata tidak ditemukan juga, menambahkan antrian ke A7. Selanjutnya kunjungan A5 tidak ditemukan juga, maka tambahkan ke antrian A8. Ternyata A8 tidak ditemukan, kunjungi A6, A7 dan kunjungi A8, maka not A8 ditemukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.